Assalamualaikum, hai. Gue nggak tahu mau ngapain malam-malam kayak gini. Jadi daripada gue ngabisin kuota buat main IG, streaming YouTube, nonton-nonton gak jelas gitu, vlog-vlog orang. Kenapa nggak gue ngomel-ngomel aja gitu ya, ngedumel-ngedumel, gremeng-gremeng di depan kamera gitu ya. Berbagi cerita lah gimana awal gua jerawatan. Jadi buat kalian para active fighter, semangat, karena sampai sekarang gue juga masih struggling, you know. Nih jerawat gue nih ini sebenarnya kalau ini aslinya ya, ini ada kayak bopeng agak gede. Ini bopengnya segini nih, agak bopeng. Terus tapi alhamdulillah ya, rata-rata tuh kulit gue itu nggak terlalu bopeng dalam banget gitu loh. Ada bopeng banyak, cuman kan nggak terlalu dalam banget gitu, masih aman lah, masih batas wajar gitu. Dan ini masih bekas jerawat juga banyak. Ini ada jerawat aktif nih. Jadi gue tuh dari SMP udah jerawatan, SMP kelas 1 ya. Gue tuh dulu ya ngiranya kalau menurut gue itu karena dulu gue pakai susu pembersih, karena mungkin kulitnya masih gimana gitu ya. Dan hebatnya lagi, gue pas pakai susu pembersih abis itu nggak pakai toner, karena gue dulu ngikutin nyokap ya. Emak gue pakai susu pembersih dan dia nggak pakai toner dong, jagoan banget nggak sih? Tapi pori-porinya tuh tetap kecil, sedangkan punyaku tuh pori-porinya udah mulai kelihatan ngebuka itu pas SD. Aku ingat banget SD dulu kayak ngerasa ih kok aneh ya, dulu ada kayak bintiknya gitu. Bukan bintik sih, kayak agak ngelonggar gitu. Dulu tuh aku inget banget depan kaca nih merhatiin kulit kok udah mulai aneh gitu kan, udah mulai beda lah. Terus baru ngeh tuh kemarin itu pas udah mulai nyemplung skincare gitu ya, jadi udah tahu ini gunanya buat apa. Terus aku baru ngeh, oh iya ya, apa dulu gara-gara pakai susu pembersih ya, terus mukaku jadi agak sensitif, apalagi nggak pakai tonernya gitu. Apalagi SD, aku SD dulu sering banget pakai susu pembersih. Jadi abis pulang sekolah nih, nggak cuci muka nggak apa-apa, pakai susu pembersih tuh, terus diulap sama kapas, udah selesai, nggak pakai apa-apa lagi, langsung keluar main gitu kan. Ngeri banget, jagoan banget gue, gila. Nah terus pas kelas 1 SMP tuh dulu punya jerawat banyak tuh, tapi jarang banget yang ada di sekitar sini. Rata-rata tuh kayak di pelipis, di sini dulu sering banget, terus di alis juga. Rata-rata di sini nih bisa 2 sampai 3 biji. 2 sampai 3 biji. Ya namanya juga dulu waktu kecil ya. Jadi pas SMP kan ada tuh yang ngomong teman-teman cowok gini, ih kenapa lu jerawatan, ih dia udah jerawatan banyak banget, ih ini. Otomatis kalau masih dulu mah, kalau masih kecil mah jadi malu gitu kan, kalau mau ketemu mereka takut diomong lagi gitu kan. Coba kalau sekarang ada yang ngomong kayak gitu, ih lo jerawatan, wah gua tampol mulutnya beneran, sembarangan aja gua doain lu jerawatan juga. Jahat banget gua. Dan lo tau nggak, mulai jerawat itu terus gue nyari-nyari tuh kayak cuci muka yang cocok buat gue apaan. Mulai dari Clean and Clear, Pond's, apa itu, Fair and Lovely ya, Fair and Lovely kalau apa gitu namanya, apa Citra ya, lupa gue yang bungkusnya pink tuh. Terus pakai apa lagi ya, pokoknya banyak deh, gue lupa. Dan gak ada satupun yang cocok. Jadi gue sampai semester 2 itu baru nemu tuh satu cuci muka yang cocok, yaitu Agnes Creamy Wash yang biasa aku pakai itu loh. Itu semester 2 baru nemu. Itu cuma iseng-iseng aja ngambil gitu, karena waktu itu ada diskon sama temen gitu, diambil dah. Ternyata kita cocok dua-duanya. Padahal baru pertama kali nyoba pakai facial wash ya. Tahu gak sih, selama ini gue nggak pernah pakai facial wash, padahal muka kusem parah ya. Apalagi dari SMP kan jerawatan, SMA beruntusan. Tapi oh ya BTW, waktu SMP sama SMA itu jerawatnya itu nggak kayak yang kemarin itu loh,
nggak terlalu parah banget, ada cuma satu dua bekas, terus abis itu bekasnya hilang gitu kan. Terus ada lagi, tapi nggak terlalu langsung banyak jeder gitu, ada jeda. Jadi selesai bekas hilang terus nanti muncul lagi kayak gitu. Sedangkan yang kemarin itu di sini muncul baru jerawat aktif tuh, di sini muncul lagi, di sini muncul lagi, di sini muncul lagi, muncul lagi, udah ada yang kempes, muncul lagi di sebelahnya sini. Aduh, kayak gitu lah. Jadinya breakout parah banget, terparah itu kemarin. Sampai teman-temanku bilang, lu sumpah ini jerawat terparahmu, kamu kenapa, emang kamu lagi pakai produk apa, kamu lagi baru makan apa gitu. Sampai mereka tuh tanya gitu, saking parahnya. Dan yang paling bikin gue risih, tahu nggak sih, ketika lo lagi jerawatan parah terus tiba-tiba ada orang yang sok tahu banget ya, yang pinternya na'udzubillah min dzalik, ngomong ke gue kayak gini, makanya lo tuh jangan gonta-ganti skincare. Makanya kalau beli skincare itu lihat-lihat yang cocok buat kulit lo. Makanya sering-sering ganti sarung bantal ya. Lo sih nggak pernah cuci muka, dasar jorok. Eyo bitches, kalian sok tahu banget nyeramahin kayak gitu. Sedangkan kita ya yang acne fighter tuh bener-bener pilih-pilih skincare ya, nggak asal. Terutama gue jujur, untuk ingredient yang ada di skincare gue tahu, terus cara layernya gimana insya Allah gue tahu ya, meskipun ada salah-salah sedikit ya, maklum ya. Terus sarung bantal, asal lo tahu gue nggak pernah pakai bantal, tahu nggak? Serius, ada orang yang pernah mau gitu. Makanya lo mending sering-sering ganti sarung bantal deh, mungkin jarang dicuci. Terus gue balas, bacot banget, gila lo, gue tuh nggak pernah pakai bantal, jangan sok tahu deh lo. Mampus kan dia skakmat. Oh iya kah? Asal kalian tahu ya, nggak semua orang berjerawat itu gara-gara salah produk, atau misalkan oh mungkin lo pakai produk bermerkuri kali ya. Nggak semua gitu, my love, gitu ya. Bisa juga makanan, kayak gue termasuknya makanan itu berpengaruh banget. Apa yang gue makan itu bener-bener bisa jadi sesuatu di muka gue. Kalau gue makannya bagus, ya mungkin kulit gue bagus, tapi jarang karena gue nggak pernah makan bagus. Gue selalu makan makanan yang sampah. Makanan sampah lebih enak tau, junk food maksudnya, nggak gitu. Atau nggak bisa jadi mereka tuh lagi stres, atau nggak hormon lagi naik turun ya, stres gara-gara mikirin tugas akhir contohnya. Termasuknya gue salah satu orang yang jerawat itu muncul gara-gara makanan, gara-gara hormon. Apalagi kalau mau haid, tahu nggak sih, kalau menstruasi itu sering banget muncul jerawat ya. Oke, jadi tolong mending kalian diam daripada kalian kamu ini susahnya kulit yang tipe kayak gue ini. Lo bener-bener harus ngehindarin sesuatu yang lo suka. Misalkan lo nggak boleh ngopi, lo nggak boleh makan gorengan, lo nggak boleh makan micin, nggak bisa, lo nggak bisa makan coklat batang lagi. Enak banget. Lo tuh harus bener-bener jaga pola makan ya. Kalau tipe kulit kayak gue tuh bener-bener harus diet gula, diet apalagi, pokoknya bener-bener harus ngatur pola makan dan pola tidur. Jangan banyak begadang. Kita semua tuh para acne fighter tuh nggak boleh banyak begadang, sedangkan gue harus. Tau nggak sih, gue tuh bisa tidur kalau di atas jam 1. Gimana coba? Ngopi nggak ngopi, meskipun malam nggak ngopi, itu nggak berpengaruh, tau gak sih? Bisa jadi karena emang udah capek banget terus tidur, bisa jadi juga nggak ngopi aja tidur bisa jam 4 subuh kayak gitu.
gue saat ini ya belum bisa ngelakuin diet makanan kayak gitu ya, ngurangin makanan kayak itu nggak bisa. Kenapa? Gue lagi moodnya swing gitu lah, pokoknya naik turun labil gitu. Jadi daripada gue stres kepikiran terus jadi gila, ini gue makan makanan kayak gini. Iya, gue tahu konsekuensinya ya jerawat kayak gini lagi. Meskipun seberapa keras lu bener-bener jaga muka lu, skincare ditemplokin semuanya, apa-apa semua ditempok, tapi pola makan, pola tidur, pola hidup lu masih berantakan. Jangan mengharap kamu itu punya kulit yang glowing, bersih. Makanya kenapa sekarang upload di YouTube, karena aku tahu yang nonton tuh pasti sedikit. Suka aja itu ngomong terocos sendiri kayak gini, nyeloteh nggak jelas. Di sini tuh kayak jadi hobi baru gue gitu, jadi plong. Serius, kalau misalkan kalian tipe yang kayak gue, bisa jadi ekstrovert, bisa jadi introvert, kalian lebih baik ngomong di depan kamera gini terus diupload di media sosial yang jarang orang-orang tahu. Kalau misalkan di TikTok kan followers kalian nggak ada yang tahu kan, teman-teman kalian aja nggak ada yang tahu. Cobain deh, rasanya mantap. Gue tuh ya jujur heran banget sama orang-orang yang ngebully di media sosial, di dunia maya itu. Kalian tuh punya itu nggak ya, mereka kira-kira yang ngebully itu punya temen nggak yang bener-bener temen gitu, betah gitu temen-temen lu? Janganlah ngebully orang kayak gitu. Gak ada manfaatnya tau. Serius gak ada manfaatnya, kebanyakan mudorotnya. Stop bullying, gak boleh ngebully ya. Gue tuh bingung ya, gue pengen bikin konten ya, bikin upload video gitu di YouTube. Bosan soalnya mau ngapain, tapi gue gak punya skincare baru, terus gak punya skincare yang lagi viral-viral gitu, karena gak ada duit. Bosan banget hidup gue. Apain ya. Bye.